Salam saudara, kita ada dalam persiapan khotbah minggu. Bacaan minggu ini Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Temanya adalah keutamaan Kristus dan pemulihan ciptaan. Kita masih ada di bulan lingkungan hidup untuk Gemit dengan fokus pada gerakan pembersihan sampah. Nah, sebelum mengkaji teks ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami dengan roh hikmat-Mu, agar kami menemukan kehendak di dalam firman-Mu. Amin. Saudara, saya sarankan kita bisa membaca kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Sahabat-sahabat yang mempersiapkan khotbah, saya melihat teks ini dari sudut pandang saya sehingga kita bisa berbagi. Ketika membaca teks ini, saudara, menurut saya ada dua hal yang hendak Paulus katakan pada kita. Jadi, pertama, seberapa besar kekaguman kita terhadap Allah. Dan hal kedua ialah bagaimana teks ini menuntun kita berbicara tentang keadilan Allah bagi semua ciptaan. Orang beriman akan sadar bahwa kekaguman merupakan salah satu emosi yang paling signifikan secara spiritual yang dialami manusia dengan Allah. Kita ingat kisah pemanggilan Matius si pemungut cukai misalnya. Bagaimana mungkin dia bisa begitu saja meninggalkan profesinya sebagai pemungut cukai hanya dengan satu kata yang diucapkan Yesus, "Akoilah Theo, ikutlah aku." Coba satu laki-laki panggil saja satu perempuan, dia bilang ikutlah aku. Saya yakin perempuan bilang, "Kau gila kah?" Atau pakai bahasa lebih rendah pun, "Follow me." Dia bilang, "Wah, tidak." Dia tidak akan ikut. Justru Matius mengikut Yesus karena dia melihat kekaguman. Sebab akulah Theo dalam terjemahan Yunani, secara lengkap dia bukan hanya bicara tentang ikutlah aku, tapi ikutlah aku, akulah Tuhan. Dengan panggilan itu Matius menemukan kebenaran, harapan, serta kekaguman akan jalan hidup yang tepat. Itu juga yang dialami oleh Paulus. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan membangkitkan spiritualnya dan dia selalu menempatkan Kristus sebagai sentral dalam pemberitaannya. Ketika kita memiliki kekaguman terhadap Allah, maka kita juga akan mampu menempatkan Allah dalam posisi yang utama dalam hidup ini. Ini spiritualitas yang kuat oleh Paulus. Kekaguman pada Kristus menjadikannya memiliki hikmat untuk menempatkan Kristus sebagai yang utama. Di teks ini ada dua ungkapan yang terkenal disebutkan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan ia adalah yang sulung. Gambar Allah yang tidak kelihatan maksudnya adalah Yesus, itu ekon dalam bahasa Yunani, cerminan atau bayangan, pantulan dari gambar Allah. Tetapi mengapa lengkap teksnya Paulus bilang bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan? Sesungguhnya saudara, di dalam Kristus itu kita menemukan gambar Allah yang utuh. Ia menjadi tidak kelihatan karena manusia yang harusnya juga didesain Allah menurut rupa dan gambar Allah telah gagal karena dosa. Dosa membuat kekaguman manusia kepada Kristus tidak utuh. Bukan saja pada manusia, tapi dosa membuat cara pandang kita terhadap sesama dan alam menjadi tidak utuh. Saudara, kalau kita punya banyak pilihan dalam hidup ini, maka percayalah bahwa kita akan memandang sesuatu dengan tidak utuh. Ada seseorang, dia mau menikah, dia bilang pada saya sudah siap menikah, tapi masalahnya saya pun calon 3 orang. Saya bilang, aduh, kalau begitu berat memang kalau calon 3. Bagaimana pilihan? Karena makin banyak, maka cara pandang pilihannya tidak utuh. Nanti yang dilihat itu satu pun kelebihan, satu pun kekurangan, satu pun kelebihan, satu pun kecantikan, satu pun ketenangan, macam-macam. Satu sarepot apalagi 3. Ada yang bilang pada saya begini. Jadi itu cara pandang terhadap manusia jadi tidak utuh. Tapi juga cara pandang terhadap alam juga tidak utuh. Ada yang bilang pada saya begini. Tuhan itu sana salah kok. Ya, ciptakan pohon, batu, pasir, matahari, bulan, bintang, kita lihat manfaat. Tapi kenapa kok Tuhan mesti cipta ke ulat, nyamuk, kutu? Jadi kita ada daun kentut, apa misalnya macam-macam. Itu apa tidak salah kan? Saya bilang tidak salah.
Ulat itu kan penting supaya alat ukur busuk. Saudara tahu lalat misalnya, dia itu penting untuk alat ukur segar. Saudara pergi ke pasar, lihat daging atau ikan, lalat tidak hingga, berarti saudara hati-hati. Lalat saja takut dekat, awas ada formalin. Kutu itu penting, ya paling kurang untuk alat ukur sehat rambut atau tidak, dan menolong beberapa orang untuk bercerita sambil membentuk persekutuan tedek kutu lah, kira-kira gitu. Daun kentut misalnya yang saudara lihat, mungkin dia tidak penting, tapi ketika COVID ini kita tahu betul apa manfaat melatih indera penciuman. Jadi dia menolong kita untuk merasa bau yang kita bisa rasa. Misalnya nyamuk itu juga penting. Yang saya baca, nyamuk itu memakan nektar dan dalam prosesnya menyerbuki segala macam tanaman. Serangga ini juga merupakan sumber makanan penting bagi banyak hewan lain, termasuk kelelawar, burung reptil, amfibi, dan bahkan serangga lainnya. Fungsinya sebagai sumber makanan bagi hewan lain. Nah, masalahnya di sini, karena dosa membuat cara pandang kita tidak utuh, baik kepada Allah, kepada sesama, dan kepada alam. Nah, Paulus melanjutkan, dia adalah yang sulung, Kristus adalah yang sulung. Sulung prototokos, lebih utama dari yang diciptakan. Karena di teks itu disebutkan bahwa dia adalah yang sulung lebih utama dari yang semua ciptakan, kita juga bisa terjebak bahwa mungkinkah Kristus itu diciptakan? Bukan. Prototokos, kata sulung itu adalah ungkapan yang menunjukkan gelar atau status. Keluaran pasal 4 ayat 22, Yeremia 31 ayat 9 misalnya, menyebut Israel itu sebagai yang sulung, umat pilihan. Dan Mazmur 89 ayat 27 menyebut Daud sebagai yang sulung, karena kemampuannya mempersatukan Israel. Ketika dikenakan pada Kristus, maka itu menunjukkan satu gelar atau status istimewa, di mana di satu sisi ia lebih utama dari segala yang diciptakan. Maka bukan dimaksudkan bahwa Kristus diciptakan, melainkan dia yang sulung yang tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan apapun, seperti manusia yang juga memiliki rupa dan gambar Allah. Sementara di sisi lain, ia adalah justru menjadi model bagi semua ciptaan. Mengapa dia jadi model? Karena dalam gambar Yesus itu, saudara-saudara, tercermin relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada kesetaraan, ada keharmonisan, dan ada keintiman relasi. Dosa membuat kita tidak bisa melihat apapun secara utuh. Dan itu juga cara pandang kita terhadap Kristus. Beruntung gambar Kristus itu menurut Paulus membuka mata kita bagaimana kita karena dosa itu terlalu memandang pada diri sendiri, sehingga berakibat fatal pada relasi dengan alam, sesama, dan bahkan kepada Allah. Kekaguman Paulus menempatkan Kristus sebagai yang utama menolong kita untuk melihat segala sesuatu menurut cara pandang Allah. Kita ingat dalam kisah Kejadian, ketika Tuhan menciptakan bumi dan isinya. Tuhan menciptakan manusia. Ia sendiri mengatakan sungguh amat baik. Desain Allah bagi semua ciptaan ada dalam gerakan hinematov, sungguh amat baik. Jika semua ciptaan saling menopang dan melengkapi. Sayangnya manusia mencederai semuanya ketika menjadikan diri sebagai pusat dan yang utama, dan ini juga menjadi kecenderungan di jemaat Kolose waktu itu. Para teolog menyebut tulisan Paulus ini juga berangkat karena adanya serangan dari kelompok namanya bidat Kolose, yang mereka suka pada hal-hal misterius sehingga mereka jatuh pada penyembahan kepada malaikat, suka mencari kekuatan-kekuatan rahasia, bahkan mereka menyembah kepada alam seperti matahari dan bulan. Sekali lagi, ketersesatan terjadi karena kita tidak bisa melihat gambar Kristus secara utuh. Kita tidak bisa melihat posisi Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita. Dalam ayat 18, Paulus menulis sesuatu yang amat penting bagi gereja. Dialah, Kristus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Janus Krekedlo, artikelnya kalau diterjemahkan, dia menulis tentang rekonsiliasi dunia melalui darah salib Kristus sebagai penyempurna karya penciptaan. Ketika melihat ayat 18, maka dia mengatakan dua hal. Pertama, bergereja itu sebuah misteri. Saudara, siapa yang bisa menggerakkan manusia untuk beribadah? Siapa yang bisa membangkitkan semangat orang untuk melayani?
yang mau berkorban. Siapa yang menggerakkan hati manusia untuk memberi persembahan? Itu karena misteri kuasa Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Pesan ini memberi pesan keteraturan bahwa tubuh tidak bisa berdiri sendiri tanpa kepala. Kristus adalah kepala, dan ketika kita menempatkan dia sebagai kepala, maka gereja akan ada dalam keteraturan, ada dalam keteraturan cara pandang. Dia tidak hanya melihat sesuatu secara utuh. Pesan keteraturan mengajarkan jemaat agar juga hidup sebagai satu tubuh yang teratur, yang mana tubuh tidak bisa berdiri sendiri, tetapi digerakkan oleh kepala, yaitu Yesus Kristus dalam kesatuan roh. Menyebut gereja sebagai tubuh berarti menempatkan mindset orang percaya dalam cara pandang Kristus. Hal kedua, menurut dia latar belakang literatur hikmat perjanjian lama yang mencerminkan ide-ide Yudaisme Helenistik dalam pemikiran Yahudi menempatkan jembatan antara dunia yang tidak dapat diketahui dari Tuhan yang tidak terlihat dan dunia ciptaan yang terlihat. Menurut orang bijak Yahudi, gagasan kebijaksanaan sebagai gambar alam menemukan perwujudannya dalam Taurat. Hal ini misalnya ada dalam kitab-kitab khusus orang Yahudi, misalnya kitab Sirak pasal 24 ayat 23 dan kitab Baruk pasal 3 ayat 36 sampai pasal 4 ayat 1. Gagasan ini kemudian disempurnakan oleh Paulus, di mana hikmat Tuhan yaitu gambar Allah diidentifikasi, dan itu menunjuk pada Kristus sebagai manifestasinya yang paling sempurna. Misi penyelamatan dan penembusan Kristus yang penghentiannya adalah kematian di kayu salib adalah kelanjutan dan penyelesaian karya ciptaan Tuhan. Menghadirkan Kristus sebagai gambar Allah sangat cocok dengan monoteisme Yahudi, karena itu tidak membuatnya menjadi subjek yang berbeda. Dia tidak terlepas dari Bapa Sang Pencipta, karena pada saat yang sama dia juga adalah Tuhan Sang Penebus. Jadi orang Kristen memandang Kristus dengan cara pandang baru. Kita telah rusak karena dosa, tetapi dalam Kristus kita beroleh status baru sebagai ciptaan baru. Kristus merekonsiliasi segala relasi, termasuk mata cara pandang kita. Orang-orang percaya seperti kata Luther, coba belajarlah menemukan percikan ilahi dalam ciptaan yang lain. Dalam gagasan teologis yang kuat ini, maka benar seperti yang saya katakan di atas. Paulus mengajak kita menemukan hal kedua tadi, keadilan Allah bagi semua ciptaan. Saudara, saya coba bergeser pada satu himne Israel, itu Yesaya 43 ayat 20 sampai 21 dan Yesaya 44 ayat 23. Menurut saya ini adalah gagasan yang sangat adil bagi Israel sebagai umat pilihan mewakili manusia dan alam. Aku memberikan air di padang gurun, sungai-sungai di padang gurun, untuk memberi minum kepada orang-orang pilihanku, orang-orang yang aku bentuk untuk diriku sendiri, agar mereka dapat menyatakan pujianku. Bernyanyilah hai surga, karena Tuhan telah melakukannya. Berteriak hai kedalaman bumi, pecahkan nyanyian. Hai gunung, hai hutan dan setiap pohon di dalamnya, karena Tuhan telah menebus Yakub dan akan dimuliakan di Israel. Saudara lihat dalam himne itu, umat diajak untuk menanggapi penebusannya. Israel akan bergabung dengan langit dan lembah dan gunung dan hutan dalam menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dikenal dan dipuji, diperlihatkan kepada bangsa-bangsa. Ini hal yang paling konsisten jika kita memakai cara pandang Allah terhadap segala ciptaan dan memahami keselamatan yang dilakukan Kristus bagi seluruh bumi. Jujur saja saudara, makin ke sini mindset kita terhadap alam masih belum berubah. Saya bercerita dengan Pak Wali Kota, Pak, mengapa Kota Kupang disebut salah satu kota paling banyak sampah? Masalahnya ialah pada TPA, tempat pembuangan air sampahnya, kita masih kurang fasilitas, sehingga di TPA itu penuh dengan hewan, ternak, pemulung, berceceran di mana-mana. Sampah tidak bisa diatur dengan baik. Kita terus mendorong pemerintah kota dan dewan bila perlu siapkan anggaran untuk masa depan pengurusan sampah di kota ini. Saudara tahu di seluruh dunia ada tren kenaikan sampah itu, sampah plastik. 1 juta botol minum plastik dibeli setiap menit, 1 juta. Sementara 5 triliun kantong plastik sekali pakai digunakan di seluruh dunia setiap tahun. Secara total, setengah dari semua plastik yang diproduksi dirancang untuk digunakan hanya sekali dan kemudian dibuang. Sampah plastik sekarang ada di mana-mana di lingkungan alam kita. Lebih dari 99% plastik dihasilkan dari bahan kimia yang berasal dari minyak, gas alam, dan batu bara. Semuanya merupakan sumber daya yang kotor dan tidak dapat diperbarui. Ini masalah baru. Jika tren ini berlanjut, menurut survei pada tahun 2050, industri plastik dapat mencapai 20% dari total konsumsi minyak dunia. Di gereja-gereja, di bangku-bangku gereja, para koster bercerita bahwa banyak plastik-plastik gula yang ditinggalkan. Saudara lihat,
Orang memproduksi plastik, orang membuang sampah-sampah plastik. Rupanya ada pesan keegoisan. Kita meninggalkan sampah bagi orang lain. Di masyarakat ada yang namanya penampungan sampah. Baik karena sampah itu bisa ditampung, tapi kasihan juga pemilik tanah. Di depan rumah dibangun tempat sampah. Sayangnya orang buang sampah tidak bisa membedakan mana sampah plastik, sampah makanan. Jadi kotoran berceceran, pemilik tanah sudah kasih tanah tapi kemudian dia mendapat hadiah bau. Jadi pemilik tanah siap tanah untuk mati cepat karena baunya itu. Belum lagi kasus pandemi COVID yang membuat sampah-sampah medis, ini sampah paling berbahaya, dia harus diatur secara baik, dibakar. Ini akan menjadi persoalan. Belum lagi masker-masker bekas akan menjadi soal baru bagi kita. Kalau kita mau berlaku adil terhadap seluruh tatanan ciptaan Tuhan, cara mindset kita dituntun oleh Tuhan. Mulailah dari hal-hal kecil. Mulailah belajar hidup bersih dari rumah. Kristus menyelamatkan kita agar kita membawa pesan kebangkitan bagi seluruh ciptaan. Berlaku adil, mulai dari sendiri, menggerakkan diri dalam gerakan pembersihan sampah ini. Sebaiknya di gereja-gereja, begitu habis gereja kita coba lakukan satu aksi. Kita mulai pungut sampah di dalam gereja sampai halaman. Ini aksi ibadah yang hidup. Hal-hal kecil adalah tanda kita orang-orang yang membawa pesan kebangkitan Kristus bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu menuntun kami, memelihara kami, untuk kami bisa bersaksi lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus dinyatakan, karena kami percaya apa yang dinyatakan dalam firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin.